Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suara Genta, Gemakan Firman Tuhan kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang mencari petunjuk Tuhan, yang akan kita renungkan bersama dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat 22 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat sebelumnya Ishak bersama dengan Ribka memiliki pergumulan khusus tentang keturunan. Dan apa yang terjadi? Ishak berdoa kepada Tuhan akan hal pergumulannya, dan Tuhan mengabulkan doa Ishak, yang dimana akhir dari penantian itu Ribka mengandung. Namun apakah pergumulan atas masalah mereka sampai berhenti pada hal tersebut? Ternyata tidak. Pada teks ini disampaikan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Ya, artinya ada sebuah problem lagi, ada masalah yang timbul lagi. Di awal mereka bergumul tentang penantian keturunan, dan kini ketika keturunan itu ada di dalam rahimnya, di dalam rahim Ribka, keturunan itu bertolak-tolakan, yaitu anak sejak dalam kandungan sudah bertengkar. Kita melihat bersama, lalu apa yang dilakukan oleh Ribka? Ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Di sini kita melihat bersama bagaimana Ribka boleh mencari petunjuk kepada Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan. Ia meminta petunjuk kepada Tuhan. Apa artinya? Hal yang dilakukan oleh Ribka ini merupakan sebuah hal yang juga Ishak suaminya lakukan. Yang berarti Ribka melihat teladan itu dan ia meneladani yang dilakukan oleh Ishak pada saat dalam masalah. Ia memilih untuk datang kepada Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan. Demikian juga hal yang sama dilakukan oleh Ribka pada saat dia merasakan masalah pada kandungannya. Ia lebih memilih untuk mempertimbangkannya, mencari dan juga bertanya kepada Tuhan daripada ia menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan Tuhan. Menjadi perenungan kita bersama, mencari petunjuk Tuhan. Setiap manusia, bahkan setiap orang percaya, tentu selalu dan pasti akan diperhadapkan dengan sebuah masalah dalam hidupnya. Pertama, dalam teks ini pergumulan yang mereka hadapi adalah keturunan. Kedua, dalam teks ini pergumulan yang mereka hadapi adalah rahim yang bertolak-tolakan. Demikian juga halnya kita. Dalam setiap problem masalah atau tantangan kehidupan, tidak bisa sebagai istri kita menuntut suami saja yang berdoa. Demikian sebaliknya, sebagai suami tidak bisa kita menuntut istri saja yang berdoa. Tentu semua masalah dan tantangan yang terjadi dalam kehidupan keluarga, kita dituntut untuk saling mendukung,
untuk saling berdoa dan mempertimbangkan semuanya itu hanya bersama dengan Tuhan, mencari petunjuk kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang melimpah dengan segala kemurahan, yang dimana pada hari ini melalui bimbingan Roh Kudus-Mu telah menuntun kami untuk dapat belajar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar segala yang kami renungkan dapat terjadi sesuai dengan maksud Tuhan dan hanya kebenaran firman Tuhan saja yang nyata dalam kehidupan kami. Sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini Tuhan bekerja dengan begitu sempurna dan firman-Mu tidak menjadi sia-sia. Dan kami dapat semakin menikmati proses untuk dapat berubah dan berbuah di dalam Kristus. Tegur dan terus ingatkanlah kami Tuhan, agar dalam setiap masalah dan tantangan kehidupan yang kami alami, kami boleh belajar untuk mencari petunjuk Tuhan, mempertimbangkan semuanya, bukan dengan pikiran dunia atau maksud dunia, tetapi hanya dengan bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan boleh semakin membukakan mata, hati dan telinga kami untuk semakin melihat, peka dan mengerti terhadap kemauan Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami, ampunilah kami dan mampukanlah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku yang setia. Dan pagi hari ini kami juga rindu menyerahkan untuk setiap aktivitas apapun yang kami lakukan hari ini hingga sampai malam nanti. Dan kami rindu apapun yang kami lakukan, biarlah kiranya berkat dan penyertaan Tuhan selalu dapat kami nikmati. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kepada kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dari saat ini hingga sampai kekal selamanya saat Tuhan datang untuk menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.